Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Karunia Afif Kelhar, kelas dari 3.9. Di sini saya akan membuat tugas besar tentang PTV Visum. Pertama, kita ke menu edit. Setelah itu kita ke user preference, klik network. Pada default system, kita lihat apakah sudah metric dan default direction apakah sudah left hand traffic untuk menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu kita ke menu demand, lalu klik transfer system. Pada big cycle, kita delete. Lalu kita klik create. Kode ini kita ganti menjadi MC. Namanya jadi big motor cycle. Pada PCU-nya kita ganti jadi 0,70. Vmax-nya ini kita ganti jadi 100 km per jam. Lalu kita enter, klik OK. Pada modenya sudah ada MC-nya dan di segmen sudah ada MC juga. Jadi kita langsung klik OK saja. Lalu setelah itu kita memilih lokasi. Pada find location ini kita tulis Kendari. Di sini saya mengambil daerah Kendari untuk di sini kita klik notes. Lalu kita klik insert node. Lalu membuat 10 notes. 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita membuat matnya, kita membuat linksnya. Di sini kita klik link, lalu sebelum membuat links, kita klik kanan pada links. Lalu kita membuat link tipenya. Di sini kita akan membuat 3 kolom, 2, 3. Di kolom pertama kita tulis arteri, lalu kolektor, dan lingkungan. Lalu untuk kecepatan ini kita ganti menjadi 5.000, ini 3.000, dan 1.000. Di sini kita ganti jadi 170 dan 40. Setelah itu kita kembali ke network editor. Lalu di sini kita membuat linknya.
Lalu kita klik OK. Lalu kita buat sampai ke semuanya. Di sini saya telah selesai membuat linknya. Selanjutnya kita mengatur kontrol tipenya dari masing-masing node yang kita mulai dari node yang pertama. Kita klik node, lalu kita ke edit mode, lalu ubah kontrol tipenya. Point control itu point control itu tidak ada pengaturan yang ada di jalan itu. Lalu pada node kedua ini kita ganti kontrolnya jadi signal. Setelah itu kita edit signalnya. Itu kita klik ke create signal controller. Di sini pada kodenya kita tulis 02 karena node ini di 02. Namanya juga kita ganti sebagai 02. Terus kita edit signal program data. Di sini kita ganti jadi 02. Lalu di sini kita tambahkan 3 kolom. Kita sesuaikan dengan data fase Aprilnya. Merah, selatan, barat. Nah, di sini kita pada minimum durasinya itu kita samakan dengan fase April ini. Fase April yang saya sudah punya, lalu kita masukkan ke datanya. Di sini 63, di sini 63, 24, di sini 3, 63, 24, 3, 63, 24. Lalu di sini sudah ada arah selatan dan barat. Lalu kita ke signalnya. Nah, sini kita ganti. Nah, ininya cycle time-nya kita ganti dulu jadi 90. Lalu ini kita sesuaikan.
Lalu setelah itu kita save di sini, kita gantinya di ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita balik ke network editor. Setelah itu, pada network 3, kita edit kontrol tipenya jadi two-way yield. Lalu kita tentukan jalan layarnya. Lanjut, udah itu kita ke ini, ke yang keempat, kita tulis two-way stop. Di sini saya akan masukkan signal. Setelah itu kita ke sini, lalu kita ganti ya jangan kontrol. Jalan ini kita ganti jadi two-way yield. Lalu kita membuat zonanya, kita klik zone. Lalu kita ke insert mode. Setelah itu kita membuat zona.
Lalu setelah itu kita ganti warna zonanya dengan cara kita klik kanan pada zona, lalu kita pilih edit grafik parameter. Setelah itu kita klik display, lalu pada object selection kita ganti jadi klasik. Fit the display, lalu kita edit tip numbernya menjadi number, lalu kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan jadi 5. Nah, pada polygon style ini kita ganti warnanya. Ini di hex tipenya kita ganti jadi, lalu kita ubah warnanya. Oke, lalu setelah itu kita membuat konektornya. Setelah itu, selanjutnya saya akan membuat, saya akan masukkan data matriksnya. Jadi saya akan masukkan data matriksnya, lalu di sini pada yang pertama itu saya akan masukkan data matriks NC. Sini namanya saya ganti jadi marker cycle. Sini saya sudah memiliki data untuk data NC. Lalu saya tambahkan lagi matriksnya yang kedua ini untuk kodenya itu shell, terus namanya kita ketikar, lalu kita masukkan data odometricsnya lagi. Ini kita tambahkan lagi matriksnya. Yang ketiga itu matriksnya, kita tulis kodenya PUT, lalu namanya kita ganti jadi bus. Setelah itu untuk data matriksnya kita masukkan.
Selanjutnya kita ke demand, lalu ke demand data. Setelah itu matrik referensinya kita sesuaikan. Kita klik select matrix. Lalu untuk C, kita klik C lalu klik OK. Lalu kita klik lagi untuk MC. Dan untuk push. Lalu kita klik OK. Kita kembali ke network editor. Dan saya akan mencoba untuk merunnya. Pertama kita ke calculate. Setelah itu kita ke di sini saya akan mencoba merunnya. Kita ke menu calculate dulu. Lalu ke procedure sequence. Setelah itu kita klik PRT experiment lalu klik OK. Pada reference objeknya kita klik semua. Lalu pada variannya kita klik equilibrium. Lalu kita coba untuk menguranginya. Nah, di sini runningnya sudah berhasil dan ini adalah tampilan dari pembebanan berdasarkan data. Di sini saya akan menghilangkan pembebanannya karena di sini saya akan melakukan input data dari public transport. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik bagian stop point. Setelah itu kita membuat stop point-nya atau halte atau titik berhenti. Kita klik insert mode, lalu kita buat. Setelah membuat stop point-nya, selanjutnya kita ke network, lalu membuat operatornya di PUT operator. Setelah itu kita klik create. Di sini saya akan membuat dua operator saja sesuai dengan rutenya. Di sini namanya operator A dan operator B.
Lalu kita klik OK. Selanjutnya, di sini saya akan membuat lines. Sebelum membuat line rutenya, kita membuat line terlebih dahulu. Lalu setelah itu, di sini namanya kita ganti jadi line A. Lalu kita buat lagi di sini line B. Setelah itu, stop pemberhentian ini. Lalu namanya kita ganti jadi line A. Directionnya down, lalu klik OK. Setelah itu kita klik pada stop haltenya, lalu kita setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang kita buat untuk line B-nya. Line B, directionnya down, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Sebelum membuat timetable-nya, kita membuat warnanya. Klik kanan pada lines, lalu kita edit grafik parameter. Di sini draw wire route-nya kita checklist, lalu kita ke root course, lalu klik display. Di sini aggregation levelnya kita ganti jadi line route. Drawnya ini kita klik semua, lalu pada display kita ganti warnanya. Di sini saya akan gantinya jadi warna ungu. Untuk ketebalannya 2, lalu klik OK. Di bawahnya lagi kita ketebalannya 2, lalu kita cair warnanya menjadi warna merah. Klik OK. Lalu kita klik review, lalu klik OK. Lalu di sini sudah muncul rutenya. Untuk yang warna ungu ini adalah rute line A dan yang warna merah ini adalah rute line B. Di sini saja saya akan membuat pengaturan timetable-nya. Kita klik, lalu setelah itu kita blok line-nya, klik timetable, lalu ke tabular. Setelah itu lalu kita lakukan ke line A terlebih dahulu. Di sini saya akan klik create vehicle journey, lalu kita ke regular service, lalu kita klik
create regular service. Setelah itu untuk headway start-nya kita ubah jadi jam 6 dan berakhir pada pukul 18.00. Untuk regular service-nya saya taruhnya 15 menit. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk tabularnya dan tabelnya. Lalu kita ke line B. Kita klik create vehicle journey. Setelah itu kita ke regular service. Lalu kita klik create regular service. Di sini sama, kita pada pukul 6 dan berakhir pada pukul 18. Regular service-nya itu minimal jam 5 di 15 menit. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk timetable-nya. Setelah itu kita kembali ke network editor. Lanjut di sini kita cek untuk di sini selanjutnya kita cek untuk timetable grafiknya. Ini kita buat semua, lalu kita klik timetable grafikal. Nah, di sini sudah ada untuk line A dan line B-nya. Kita kembali ke network editor, lalu kita selanjutnya akan melakukan pembebanan berdasarkan data PUT yang sudah dibuat. Kita ke calculate, lalu ke procedure sequence. Setelah itu di load estimate ini kita matikan, lalu kita PRT estimate ini kita aktifkan, lalu kita tambahkan add procedure. Kita lakukan PUT segmen. Nah, untuk referensinya kita oke. Lalu table sudah benar, lalu kita lakukan pembebanan. Di sini sudah ada tanda checklist, berarti sudah tidak ada masalah. Lalu di sini kita akan melakukan pembebanan untuk PUT assignment dan PRT assignment secara bersamaan, lalu kita running. Di sini sebelumnya saya akan mengeluarkan aplikasi Visum dan melakukan login ulang. Di sini saya akan simulasikannya secara bersamaan. Lalu kembali ke network editor. Di sini sudah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.